Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini di pertemuan yang pertama untuk mata pelajaran prakarya di kelas 9, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita walaupun pembelajarannya masih lewat daring. Saya harap kalian semua masih tetap semangat dan juga menjaga kesehatan kalian karena di musim pandemi ini daya tahan tubuh kita pasti sangat perlu kita jaga apalagi di musim pancaroba ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini alangkah baiknya jika kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu supaya kedepannya kita dapat manfaat dari apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anakku semua yang ada di kelas 9, sekarang tolong kalian buka modul serta catatannya. Nanti kalau ada materi yang tidak ada di modul, kalian bisa mencatat di buku catatannya. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di mata pelajaran prakarya di kelas 9. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini di semester genap, kita akan membahas materi terkait yang ada pada halaman 78, yaitu terkait tentang kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran, apa sih itu kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan itu identik dengan karya, ya. Kalau campuran itu adalah dari beberapa hal yang dijadikan menjadi satu. Untuk pengertiannya sendiri, kerajinan berbasis media campuran itu adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk suatu benda yang dominan yang terbuat dari satu jenis bahan yang dijadikan menjadi satu ataupun dipadukan dengan bahan yang lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Jadi untuk kerajinan yang berbasis media campuran ini bisa kita buat dari satu maupun dari beberapa benda yang nantinya dijadikan satu, tapi itu tidak menghilangkan fungsi estetikanya atau dari keindahannya. Contoh yang ada di situ seperti sebuah kanvas yang dijadikan satu dengan benda-benda yang lain yang menjadikan kanvas itu menjadi lebih estetika, yang dibuat pajangan agar nanti kanvasnya tadi itu lebih menarik jika dipandang ya. Jadi untuk pengertian dari kerajinan berbasis media campuran itu dari beberapa bahan ya, itu dijadikan satu yang mana fungsinya itu untuk keindahan tapi tidak menghilangkan dari fungsi aslinya tersebut. Nah, gitu. Dan pada prinsipnya dari kerajinan yang berbasis media campuran itu adalah kerajinan yang dibuat dengan media campuran yang dapat memperindah penampilan dari bentuk, warna, tekstur, volume dari sebuah kerajinan tersebut. Ya, dengan hal tersebut nilai kualitas dari kerajinan tersebut itu akan menjadi meningkat ya. Dan kenapa sih untuk media campuran ini kita bahas pada materi hari ini ya? Karena itu adalah salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita apabila kita bisa memadukan atau menjadikan satu menjadi suatu kerajinan ya. Dan ada beberapa hal kenapa kita itu perlu menggunakan bahan yang berbasis media campuran ini. Ada beberapa alasan ya. Alasan untuk menggunakan bahan berbasis media campuran itu ada 4. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau pemanfaatannya dari bahan baku yang tidak banyak jumlahnya ya, di mana biasanya bahan
dari suatu daerah itu jika kita padukan dengan bahan yang lain karena adanya kekurangan itu akan menjadi suatu hal yang sangat unik. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Nah, monoton itu tidak itu saja ya. Agar lebih dinamis, kita tambahkan atau kita campur dengan bahan atau benda-benda yang lain. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Ya, sudah jelas dengan kita gabung menjadi satu akan menghasilkan suatu nilai keindahan yang baru. Yang keempat, lebih terlihat modern. Kenapa? Karena dapat disukai oleh semua kalangan. Kita lebih berinovasi dengan media campuran tersebut. Ya, itu adalah alasan kenapa kita menggunakan bahan yang berbasis media campuran ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait tentang prinsip kerajinannya ya. Prinsip kerajinan yang berbasis media campuran di sini ada 5 yang harus kita pahami. Yang pertama, penggabungan dari berbagai bahan ya yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Karena kenapa? Apabila ada sesuatu yang nanti bahannya itu membuat berkarat dan terkikis ya, itu tidak akan menjadi baik. Jadi di situ kita harus cermati dulu ya, penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika melakukan penggabungan ya. Kita seleksi bahan mana sih yang terbaik untuk media campuran tersebut. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, boleh lebih dari satu bahan ya. Nah, oke, seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi, media campuran itu boleh lebih dari satu. Yang ketiga, bahan bisa homogen. Homogen itu apa? Bahan alam ya yang dicampur dengan bahan alam ataupun bahan yang buatan dicampur dengan bahan buatan ya. Artinya satu dengan satu ya, sama. Dan juga ada yang namanya heterogen, bahan yang heterogen, yaitu bisa dicampur dari bahan yang satu ke bahan yang lain, yang beda jenisnya, dari bahan alam dengan bahan buatan. Yang keempat, masing-masing bahan tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari suatu produk kerajinan tersebut. Dan yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan yang lainnya ya. Itu adalah prinsip-prinsip kerajinan yang berbasis media campur ya. Ini yang terakhir terkait tentang strategi kerajinan yang berbasis media campuran. Di situ ada 2, yaitu stilasi dan juga deformatif. Stilasi itu adalah menyederhanakan bentuk produk dengan mengurangi ataupun menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Kalau deformatif itu merupakan bentuk yang hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan juga permanen ya. Perubahannya itu sampai benar-benar banyak ya perubahannya itu jika dibandingkan dengan stilasi tadi ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya kira cukup ya. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa selalu dibuka modulnya untuk mencari referensi-referensi yang belum kalian ketahui ya. Itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Marilah kita tutup untuk pembelajaran prakarya di pertemuan pertama ini dengan membaca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.